marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa mengikuti acara ini, yaitu diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kepada yang terhormat Bapak Suharno SBDMM dan juga kepada Dewan Guru, Bapak dan Ibu Guru SDN Sidoarjo 1, izinkan saya Asmaul Fitriah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro, untuk memaparkan diseminasi budaya positif sebagai tugas saya aksi nyata di modul 1.4. Oke, teman-teman, saya berdiri di sini itu bukan karena saya itu orang pintar, bukan karena saya itu banyak ilmunya daripada jenengan, bukan. Tapi di sini saya menjalankan tugas dari tugas guru penggerak yang diharapkan pendidikan selama 2 bulan ini saya mendapatkan ini loh, kira-kira ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Nah, teman-teman, mungkin nanti ada keinginan kalian untuk mengikuti calon guru penggerak. Nah, nanti bisa segera mendaftarkan diri karena ini sudah dibuka juga Angkatan 9. Semoga di Angkatan 11 monggo semuanya Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti calon guru penggerak di Angkatan 11, semoga nanti bisa lulus di tahap 1 dan 2 dan menjadi guru penggerak yang luar biasa. Karena saya sendiri sudah merasakan ternyata saya mengikuti guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya. Terutama dulu saya itu tidak tahu pendidikan-pendidikan yang relevan, yang baik untuk kita lakukan di sekolah kita itu seperti apa. Terus mungkin dari metode, terus dari profil belajar itu yang kita lakukan di sekolah itu ternyata banyak sekali yang kurang tepat. Dan alhamdulillah dengan saya mengikuti guru penggerak ini banyak sekali yang manfaat yang saya dapatkan. Mungkin Bapak Ibu guru berminat, monggo segera daftar secepatnya dan menjadi guru penggerak yang sesuai dengan keinginan para peserta didik kita. Oke, cukup untuk selingannya. Sekarang langsung kita mulai dengan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru, saya mau tanya, apakah jenengan semua itu pernah dengar dengan budaya positif? Kira-kira budaya positif menurut pemikiran jenengan itu apa? Budaya
di sekolah kita itu sudah tercipta budaya positifnya, yaitu contohnya ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, itu murid-murid itu atau siswa kita itu selalu berjabat tangan. Oke. Berarti di sekolah kita sudah terwujud ya, sudah tercipta tentang budaya positif. Oke, kita lanjut. Ternyata budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudan, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan. Ternyata Bapak Ibu guru ya, budaya positif itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu berarti semua nilai-nilai yang terkandung dalam profil belajar Pancasila. Masih ingat profil belajar Pancasila itu apa? Apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apa? Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif dan inovatif. Nah, itulah yang diharapkan dalam pembelajaran di abad 21 ini, yaitu siswa yang sesuai dengan profil Pancasila. Di dalam profil Pancasila itu terdapat dalam nilai-nilai kebajikan. Ada tadi siswa itu diharapkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu bergotong royong, kolaborasi dengan temannya, terus mampu mandiri, kreatif dan inovatif. Nah, dari kreatif dan inovatif itu kita sebagai guru adalah salah satu wadah ataupun fasilitas untuk mempengaruhi mereka agar menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan juga mandiri, bergotong royong dan sebagainya. Itu adalah tugas kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini dalam pemaparan saya aksi nyata itu dalam budaya positif itu, konsep inti budaya positif itu ada 7. Jadi kita pelajari ke-7 ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah restitusi. Coba ya, segitiga restitusi. Coba dari ke-7 ini kira-kira yang belum pernah jenengan dengar itu yang mana? Saya ulangi ya, ibu-ibu, bapak guru, dalam desiminasi konsep inti budaya positif kali ini kita akan mempelajari 7 konsep, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, dari ke-7 ini kira-kira yang mungkin belum jenengan dengar ataupun belum pernah jenengan lihat, kira-kira yang jenengan belum paham itu tentang apa? Apakah perubahan paradigma belajar, apakah tentang segitiga restitusi, ataupun motivasi perilaku manusia? Kira-kira yang mana? Apa sudah paham semua? Posisi kontrol itu loh deh. Yang segitiga restitusi itu hasilnya benar. Oke, kalau Bika segitiga restitusi itu belum paham. Kalau posisi kontrol restitusi Ibu Yayu belum paham. Nanti ini saya akan bahas satu persatu biar jenengan semua itu lebih paham dari setiap konsep inti ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar.
Misalkan padi Pak Agus ya, kalau dibiarkan saja itu mati apa enggak? Kemungkinan besar mati. Kemungkinan besar akan mati. Nah, biar tumbuhan atau padi itu bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh dengan menghasilkan padi yang baik, itu kira-kira diapakan? Dirawat. Dirawat, terus dipupuk. Nah, itu juga diibaratkan seperti peserta didik kita. Misalkan kita mendidik anak itu dibiarkan saja, wes sak karep mulai, bahwa kowe mbok jungkir wale, mbok penekan, mbok piye. Nah, itu anak akan seperti apa, Pak? Iya, akan karepe dhewe. Jadi itu kita sebagai guru juga harus memberikan pupuk, terus apalagi tadi merawatnya. Nah, diibaratkan tumbuhan seperti itu. Jadi guru itu juga seperti petani, harus merawat dan juga memupuk agar menghasilkan bibit atau hasil yang unggul. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Sekarang yang ketiga, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Ini juga sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Menuntun murid sesuai kodrat berarti anak itu lahir di dunia ini sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa merubah kodratnya itu. Misalkan seperti ini, ibaratkan tanaman juga ya. Misalkan padi kita rubah jadi jagung, bisa enggak? Tidak bisa. Anak juga seperti itu. Anak itu punya kodrat apa ya seperti itu. Kita hanya membimbing dan memberikan tuntunan kepada anak itu biar anak itu menjadi anak yang baik. Itu adalah tugas kita. Dan sebagai kodrat zaman, setiap tahun itu kan kita berubah zamannya ya. Dulu belum ada HP, sekarang ada HP. Dulu belum ada laptop, sekarang sudah ada laptop. Dulu belum ada internet, sekarang sudah ada internet. Jadi diharapkan pendidikan zaman sekarang itu harus melek internet atau melek teknologi. Apa itu melek teknologi? Berarti kita harus mengikuti zaman, harus bisa zamannya itu. Misalkan kita harus paham IT, kita juga harus mengikutinya. Jangan zamannya itu kita IT, harus mengajar IT, kita diam saja terus bergantung dengan temannya yang lain yang bisa. Itu sebagai guru kalau bisa dihindari. Kita harus melek teknologi, mengikuti zamannya seperti itu. Karena semakin zaman itu semakin canggih, maka kita juga harus semakin mengupgrade ilmu kita untuk mengikuti zamannya seperti itu. Boleh buku tiktokan, tapi kan harus tahu jamnya gitu. Terus yang keempat adalah murid bukan kertas putih yang polos, tetapi sudah ada tulisan samar. Nah, ini anak-anak peserta didik itu sebenarnya sudah ada tulisan atau sudah mempunyai jati dirinya sendiri, sudah mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri, sudah mempunyai kodratnya sendiri-sendiri. Kita hanya
Peraturan. Oke, aturan. Terus Dika tepat waktu. Terus Sanksi. sanksi. Terus apa lagi? Atau mesti ada kata-kata aturan. Ada apa tadi? Sanksi. Sedangkan disiplin positif itu adalah berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya adalah belajar. Nah di sini ya, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, dengan teratur, dengan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman atau tadi kata bagus adalah sanksi. Padahal itu sangat berbeda ternyata. Karena belajar dalam disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman ya Pak ya. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini dalam disiplin positif itu diharapkan anak-anak itu melakukan apapun itu bukan karena dia diatur, tetapi karena dia itu mempunyai motivasi dalam dirinya atau disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi ataupun perilaku positif, sikap positif dia yang muncul benar-benar dari dalam hati dia. Jadi misalkan gini, saya kasih contoh. Ada siswa peserta didik kita itu yang kalau di dalam kelas itu mengeluarkan baju, ya kan? Itu kan termasuk aturan. Disiplin positifnya bagaimana? Harus masuk, seragam itu harus masuk. Nah, kita sebagai guru kan sering memberkati, ayo le, ayo dimasukkan le. Seketika itu juga akan dimasukkan, benar enggak? Karena dia merasa takut. Kita sebagai guru itu biasanya kan istilahnya kadang dihukum. Pokok nek sampean kok bolong-bolong bajune tak tongkon lari di lapangan. Nah seperti itu. Karena ada rasa takut hukuman sanksi itu, maka dia melakukan. Tapi kan dia melakukannya karena rasa takut hukuman tadi. Nah yang dimaksud dalam disiplin positif ini, dia itu melakukan disiplin positif dengan memasukkan bajunya itu karena dia itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Kira-kira misalkan dalam dirinya
dipuji, wah kayak budaya ini terus diburu kayak caca loh, just senang kayak. Apakah seperti itu? Bukan. Ada motivasi. Oke, kan Jawab. karena katanya Bu Sylvi itu beliau berangkat pagi itu karena mempunyai motivasi dalam dirinya dan mempunyai tanggung jawab. Oke, kasih tepuk tangan sama Bu Sylvi. Banyak jam 8. Berangkat pagi ya. Oke, saya lanjut ya. Menurut Diana Gosen, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga teori motivasi perilaku manusia ini, ada 2 motivasi eksternal dan ada 1 motivasi internal. Yang dimaksud dengan motivasi eksternal itu adalah motivasi yang dia lakukan karena pihak dari luar. Apakah karena dia itu ingin mendapatkan sebuah imbalan ataupun karena dia takut karena akan ada hukuman atau ketidaknyamanan. Seperti contoh tadi, anak itu melakukan suatu disiplin positif, tetapi karena dia itu punya rasa takut dan juga ingin mendapatkan imbalan, maka itu dia akan melakukan aktivitas itu. Nah, sedangkan motivasi internal itu adalah karena dia itu melakukan dari dalam hati dia, mempunyai motivasi dari dalam diri, bukan karena ingin dapat imbalan ataupun karena dia takut dengan orang lain, seperti itu. Sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu guru, dalam proses pembelajaran yang sering kita lakukan itu ternyata adalah hukuman. Ya Pak tidak? Ya. Sedangkan sebuah hukuman itu adalah termasuk identitas yang gagal. Berarti kalau kita masih melakukannya dengan hukuman, berarti kita itu sebagai guru termasuk yang gagal. Bagaimana gagal? Contohnya hukuman itu seperti apa? Yang pertama adalah menyakitkan harus terjadi. Terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusinya yaitu merupakan sebuah pilihan. Jadi teman-teman ya, kalau hukuman itu biasanya kita melakukannya secara otodidak atau secara langsung. Apa ya istilahnya ya? Dadak gitu loh. Secara tiba-tiba. Jadi tidak ada aturan sebelumnya. Seperti itu. Kalau konsekuensi itu biasanya kita ambil karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, sedangkan restitusi itu adalah sebuah cara kita untuk menyelesaikan masalah tanpa adanya hukuman ataupun konsekuensi. Jadi kita menanyakan atau mencari tahu kira-kira alasan dia itu melakukan kesalahan itu apa. Terus kita cari solusi yang terbaik untuk anak itu apa. Terus bagaimana caranya agar anak itu tidak mengulangi lagi. Itulah namanya adalah sebuah restitusi. Bisa membedakan ya? Nah, kira-kira dari hukuman, konsekuensi, restitusi, dengan semua itu berpihak pada siapa? Sementara ini hukuman dan konsekuensi. Setelah pembelajaran ini diharapkan seorang guru harus berpindah dari hukuman konsekuensi itu menjadi sebuah restitusi. Nah, sekarang ini ada berapa ya kira-kira? Kira-kira mencatat 100 kali
konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Kita fokuskan yang terakhir. Kira-kira benar apa enggak kalau itu konsekuensi? Kira-kira jawabannya betul apa salah tadi? Jawabannya jenengan semua? Betul apa salah? Yang terakhir itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Kenapa? Jenengan mesti tidak terfokus pada pelajaran PJOK. Kalau sesuai dengan pembelajarannya, itu kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi kan sesuai. Berarti itu termasuk konsekuensi. Bisa dipahami ya hukuman dan konsekuensi? Jangan pintar-pintar. Sekarang, nah ibu-ibu, ada kata dihukum oleh penghargaan. Mesti penghargaan kok termasuk hukuman? Saya sendiri juga kaget. Saya sendiri juga baru tahu bahwa penghargaan itu termasuk hukuman setelah mengikuti CGP. Nah, kembali lagi ke CGP. Sekalian promosi biar kalian semuanya ikut ke CGP. Ini ternyata penghargaan itu tidak efektif, ibu-ibu. Contohnya ini adalah sesuai penelitian para ahli. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, seperti dalam pembelajaran kita, misalkan diiming-imingi sebuah permen. Ayo, siapa sing cepet-cepetan mengerjakan, nanti tak kasih permen loh. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau anak itu sudah terbiasa dengan penghargaan seperti itu, lain kali jika kita tidak memberikan permen, apakah anak-anak itu mau mengerjakannya? Males, karena alah orang kayak permen aku yuk mau. Nah, karena itulah sudah tertanam seperti itu, maka dianggap penghargaan itu tidak efektif. Nah ini penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Kok bisa? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, contohnya gini, misalkan ada anak di dalam kelas itu ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Otomatis karena teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan peringkat itu kan otomatis di dalam dirinya sudah tertanam anak sowi kira-kira sing oleh cahwi wae. Terus aku kapan yo dapat. Nah, jadi punya rasa iri. Kenapa aku tidak bisa seperti dia? Nah, sedangkan dalam diri anak itu kan punya kodratnya masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Jadi dibentuklah tadi pembelajaran diferensiasi tadi. Jadi dengan penghargaan itu akhirnya akan merusak hubungan karena dia itu punya jiwa, punya hati yang iri dengan temannya. Mereka temannya itu dapat juara terus, sedangkan dia tidak. Akhirnya dia minder. Nah, dari keminderan dan rendahnya kepercayaan itu, maka anak itu dengan penghargaan tersebut akan merusak hubungan di antara teman tadi. Penghargaan itu menghukum. Nah, ini seperti tadi ya, hampir sama. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dalam sistem ranking. Nah, ini sudah saya terangkan tadi. Hampir sama ya. Sekarang keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas, Ibu? Belum. Saya tanya, kira-kira di dalam kelas jenengan itu ada istilah peraturan kelas, kesepakatan kelas, atau keyakinan kelas? Peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini di tengah itu kelihatan Bu, ya? Itu adalah peraturan.
Bisa ada gambaran? Belum ada gambaran? Belum ada gambaran sama sekali? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok nggak peraturan kelas saja ya? Kira-kira kenapa? Coba ini ada sebuah kalimat sejenengan cermati. Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendara? Kira-kira kenapa, Bu? Untuk apa? Apakah untuk gaya-gayaan? Apa karena takut ada polisi? Atau karena keselamatan? Nah, untuk keselamatan dan keamanan. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Karena merokok itu Apakah apa? Berhubungan dengan apa merokok itu? Kesehatan. Berarti yang pertama itu adalah karena keselamatan, yang kedua adalah karena kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan itu kan berasal dari dalam diri kita. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan helm itu karena di dalam diri kita itu sudah tertanam demi keselamatan saya. Jadi saya melakukannya. Di sini paham? Sudah punya gambaran ya? Terus yang kedua, kenapa rokok itu kesehatan? Nah, dari kesehatan itu kita sudah punya pemikiran motivasi diri kita itu saya tidak merokok karena saya ingin sehat. Nah, dari keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai universal itulah yang membuat kita itu bisa merubah diri kita menjadi lebih baik tanpa ada dorongan dari luar atau eksternal tadi. Kalau dari eksternal mungkin dia itu memakai helm karena takut ada polisi, dibilang polisi dan lain-lain. Kalau tidak merokok itu karena takut ada mungkin ada apa? Ada apa, Bu? Kurang gaya men atau bagaimana lah. Itu adalah nilai-nilai yang keluar dari motivasi eksternal dari luar. Jadi yang dimaksud keyakinan di sini adalah melakukan sesuatu itu tanpa ada motivasi dari luar atau dari eksternal, yaitu kita lakukan dimulai dari motivasi intrinsik atau dimulai dalam diri kita sendiri. Kita sadar bahwa kita itu melakukannya karena keinginan kita sendiri, karena muncul dari dalam diri kita sendiri.
bergantian atau menunggu giliran? BCP. Kita lihat ya jawabannya. Dereng. Kembalikan barang ke tempatnya itu termasuk tanggung jawab, tapi kerampian juga masuk. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit termasuk menghormati orang lain dan komitmen. Tanggung jawab disiplin juga termasuk. Dilarang melakukan kekerasan termasuk keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba itu adalah kesehatan dan keselamatan. Dan bergantian atau menunggu giliran itu termasuk menghormati orang lain dan bersabar. Sudah paham ya nilai-nilai kebajikan? Lanjut sekarang pembentukan keyakinan kelas. Tadi kan saya tanya, ibu-ibu sudah membentuk keyakinan kelas belum? Jawabannya belum. Yang dibentuk apa? Peraturan. Nah sekarang saya kasih tahu cara pembentukan keyakinan kelas itu kira-kira seperti ini syaratnya. Harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, dibuat dalam pernyataan positif itu maksudnya adalah kalimatnya itu harus positif, tidak boleh negatif. Contohnya gini, kan ada kata dilarang membuang sampah, itu termasuk positif apa negatif? Negatif, karena ada kata-kata dilarang membuang sampah. Nah, kalimat positif, pernyataan positifnya bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Itu adalah yang dimaksud dengan dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar kita diingat tadi 5 sampai 7 kalimat. Sesuai dengan kondisi kelas, harus sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Tidak boleh tiru keyakinan kelas lainnya karena setiap kelas itu pasti mempunyai kondisi yang berbeda. Semua warga kelas dilibatkan, ya, karena keyakinan kelas itu pasti harus ada kesepakatan antara warga kelas tersebut. Tidak boleh dilakukan salah satu pihak. Contoh-contoh keyakinan kelas seperti ini: datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kira-kira seperti ini: survival atau bertahan hidup, love, belonging atau kasih sayang, power atau penguasaan, freedom atau kebebasan, dan fun atau kesehatan. Kesenangan, maaf. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu Ibu. Ada bertahan hidup, itu berarti berhubungan dengan apa? Kesehatan, rumah, makan, minum, punya mobil dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan untuk cinta kasih sayang itu adalah kita peserta didik itu biasanya butuh sekali kasih sayang. Kadang kita itu sebagai guru tidak peka. Siswa itu biasanya di antara kelima kebutuhan dasar itu biasanya ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka mereka itu akan melakukan kejahilan, suka bertengkar dan lain-lain. Itu mungkin dari salah satu kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Apakah itu berupa cinta kasih sayang ataukah kebutuhan bertahan hidup? Mungkin dia dari pagi tidak sarapan, bisa jadi karena lapar dia uring-uringan juga bisa, ataukah karena dia itu kurang kasih sayang dari keluarga ataupun kasih sayang dari bapak ibu guru juga bisa. Jadi kelima itu jika tidak terpenuhi maka siswa itu akan berontak seperti itu. Yuk kita analisis kasus berikut. Nah ini ada sebuah kasus ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih saat sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia ingin penuhi?
keberkahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, apa kesenangan? Kita lihat jawabannya ya. Ternyata aku merasa bangga itu adalah penguasaan. Sedangkan biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanmu itu kasih sayang dan rasa diterima. Terus mengetir mobil itu ternyata termasuk kebutuhan kesenangan. Nah ini sudah tadi ya. Sekarang 5 posisi kontrol. Ini tadi Bu Yayu ya, yang posisi kontrol itu apa Bu? Saya belum pernah mendengar. Nah ini kita bahas bersama-sama. Maaf yang tadi jangan diingat-ingat ya, itu adalah keteledoran karena tidak tidur buat PPT ini. 5 posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Misalkan ini saya tanyakan ke jenengan semua, dari kelima posisi kontrol ini jenengan ada di posisi mana kira-kira yang saat ini loh? Apa? Oh, luar biasa, sebagai manajer. Manajer itu bagaimana Bu kira-kira? Ya kita bahas satu persatu ya. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Penghukum itu adalah menggunakan hukuman fisik dan maupun verbal. Nah, penghukum itu biasanya melakukan hukuman fisik dan hukuman verbal. Hukuman fisik itu berarti berhubungan dengan fisik, dengan kekerasan. Bisa disuruh push up, bisa disuruh lari, memutari lapangan, atau bisa hal lain yang berhubungan dengan fisik. Sedangkan verbal itu dengan ucapan, misalnya rupa kurang ganteng orang nggak seperti itu. Itu adalah sebuah hukuman verbal. Dan biasanya hukuman verbal itu lebih tajam daripada hukuman fisik. Nah, biasanya penghukum itu dengan menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh kan melotot, matanya melotot, jari-jari menunjuk-nunjuk atau menghati. Itu adalah seorang posisi sebagai penghukum. Hasilnya biasanya setelah anak sering dihukum itu akan mempunyai dendam pada guru tersebut. Nah, kira-kira setelah melihat seperti ini apakah kita menjadi penghukum lagi ibu-ibu? Iya. Kalau bisa kita hindari ya di posisi penghukum ini. Nah ini adalah contoh video termasuk penghukum itu seperti ini. Cara soundnya gimana ibu? Nggak dengar. Nggak dengar. Kamu lagi selalu terlambat, kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya jadi harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling basket 5 kali sekalian biar kapok. Nah, ini adalah contoh seorang guru yang menjadi posisi penghukum. Kira-kira seperti itu. Jadi jika misalkan salah satu dari jenengan bersikap seperti itu, berarti posisi jenengan itu adalah sebagai ya betul. Sekarang yang kedua adalah membuat rasa bersalah.
posisi pembuat rasa bersalah inilah yang lebih bahaya daripada posisi penghukum tadi. Nah ini kira-kira seperti ini ya. Videonya seperti ini, dibaca sendiri karena ini mungkin audionya kurang pas. Kira-kira seperti itu ya videonya. Sekarang kita lanjut. Sekarang adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Teman sebagai teman itu nadanya adalah ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif ya. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi di posisi teman ini sudah cukup baik. Tapi jika kita merasa bestie atau merasa berteman dengan guru, dia itu biasanya hanya mau diajar oleh guru tersebut. Contohnya gini, karena dia itu merasa teman di kelas 4 saya itu adalah gurunya misalkan. Nah itu kalau misalkan diajar oleh guru lain di kelas lain itu biasanya tidak mau. Begitu juga misalkan dia disuruh ataupun diatur, jika dengan gurunya sendiri itu mau, tapi dengan guru lain itu tidak mau. Itu adalah posisi teman. Ada positif dan juga negatifnya. Sekarang posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pemantau itu biasanya nada suaranya itu datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman ketika harus menjalankan sanksi, konsekuensi dari kesalahan. Jadi pemantau itu hanya mengawasi saja, cuma mengawasi, diam saja seperti itu. Tapi dia tetap masih memberikan sebuah solusi dan konsekuensi jika anak tersebut melakukan kesalahan. Sekarang sebagai manajer. Nah, posisi manajer itu adalah posisi yang terbaik karena di posisi manajer itu siswa diberikan solusi, diajak kolaborasi, diajak kerjasama dan diajak untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Atau kalau misalkan melakukan melanggar peraturan, seorang guru itu sebagai manajer dia itu mencari solusi yang terbaik agar siswa itu tidak mengulangi kesalahan berikutnya. Nah ini ya 5 posisi kontrol tadi sudah paham. Sekarang kira-kira pertanyaan ini ibu-ibu ya, saya kecewa sekali dengan kamu itu kira-kira sebagai siapa? Apakah posisi kontrolnya itu teman? Apakah sebagai penghukum? Atau sebagai manajer? Sebagai teman atau pembuat kesalahan? Kira-kira apa? Saya kecewa sekali dengan kamu.
speaker bintang hari ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu adalah penghukum. Sudah. Ini adalah yang terakhir, segitiga restitusi. Tadi ada yang tanya segitiga restitusi itu apa? Ini kita bahas ya. Ini materi terakhir. Sabar deh, tinggal satu saja. Segitiga restitusinya itu bentuknya seperti ini, Ibu. Itu ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menyatakan keyakinan. Nah, jika menstabilkan identitas, berarti setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jika validasi tindakan yang salah, itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kalau menanyakan keyakinan. Nah, restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu maksudnya adalah restitusi adalah kebalikan dari hukuman dan konsekuensi. Restitusi itu adalah sebuah cara seorang guru dalam menghadapi masalah siswanya. Jika ada siswa yang melanggar peraturan, itu tidak untuk dihukum atau diberikan konsekuensi, tetapi diberikan sebuah segitiga restitusi, di mana restitusi itu memberikan siswa itu kolaborasi ataupun cara untuk kira-kira pelanggaran yang dilakukan itu alasannya apa. Yang pertama, setelah dia cari tahu alasan yang dilakukan kenapa kok melanggar peraturan itu, setelah itu kira-kira pelanggaran keyakinan apa yang dilakukan. Dan kalau sudah ketemu keyakinan apa yang dilanggar dan alasannya apa, maka dicari solusi bersama-sama antara guru dan murid tersebut. Kalau sudah muncul, sudah ketemu solusi yang terbaik untuk anak tersebut, maka ada perjanjian atau kesepakatan agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan tersebut. Paham di sini restitusi? Itu adalah jalan terbaik agar kita bisa mempunyai chemistry antara seorang guru dan siswa. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kecewa, dan juga tidak tersakiti karena hukuman dan konsekuensi kita. Jadi dari ketiga itu restitusilah pemenangnya. Restitusilah adalah tindakan yang paling baik dalam menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Setuju ya? Nah ini, Ibu, kemarin saya itu membuat contoh video restitusi yang saya lakukan di kelas 4 bersama Mbak Tiara dan juga Mbak Valen. Tapi ini videonya audionya dengar gimana? Nah ini adalah contoh kemarin saya melakukan restitusi. Apa mas? Ini aja ya. Ya, ini adalah skenario kasus saya yang saya terapkan di kelas saya, yaitu sebuah kasus yang saya hadapi dengan memakai segitiga restitusi. Kira-kira seperti ini videonya. Nah ini judulnya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah ini kemarin kasusnya
Jadi besok yang calon-calon CDP baru kira-kira besok kalian semua akan disuruh membuat sebuah kasus seperti ini. Kemarin saya membuat dua kasus. Kasus pertama itu berbicara ini yaitu karena dia berangkat kesiangan. Dan ketika itu memang dia berangkat kesiangan. Akhirnya saya buat sertifikat restitusi bagaimana cara saya menghadapi anak yang berangkat sekolah seperti itu. Terus solusi yang terbaik dan bagaimana caranya agar berbicara ini tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seperti itu. Ini kira-kira seperti ini. Jangan fokus ke orangnya tapi tindakan dalam penanganan sertifikat restitusi. Seperti ini Pak. Dan seperti ini ya. Silakan lagi. Nanti saya share langsung di WhatsApp-nya masing-masing kalau perlu untuk videonya. Ya. Oke, cukup itu saja. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah sudi untuk mengikuti